Oke, baik saudara sekalian, saya masih bicara tentang ajaran-ajaran yang diimani, yang dipercaya oleh teman-teman kita di Gereja Katolik Roma. Namun ada beberapa hal yang saudara perlu perhatikan. Yang pertama, saya tidak sedang mencari gara-gara ya. Karena saudara melihat saya terus menanggapi Romo Patris Allegro, saya tidak sedang secara sengaja menyerang posisi Gereja Katolik Roma. Kenapa saya memberikan tanggapan? Karena itu dimulai oleh Patris Allegro yang menyerang Protestan secara bertubi-tubi, bahkan dia mention nama saya, dia men-tag nama saya, menyebut nama saya di dalam video-videonya dia. Sehingga oleh karena itu saya memberikan tanggapan balik terhadap serangan-serangan yang diberikan oleh Bapak Patris Allegro terhadap Protestan secara umum, kemudian secara khusus juga menyerang saya. Yang kedua adalah saya ingin memberikan pendapat terhadap serangan-serangan daripada Patris Allegro, sehingga mungkin saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi jemaat atau bagi teman-teman Protestan yang lain. Mungkin ada rekan-rekan Protestan yang belum memahami Alkitab secara mendalam. Jadi dalam hal ini saya sedang mencoba untuk memberikan masukan atau edukasi kepada rekan-rekan. Jadi ingat itu dua hal. Yang pertama, saya tidak sedang mencari gara-gara. Saya hanya memberikan tanggapan terhadap serangan daripada Patris Allegro terhadap gereja Protestan pada umumnya dan secara khusus kepada saya. Dan yang kedua, ini sebagai sarana pembelajaran bagi teman-teman sekalian yang memang mungkin belum memahami posisi Protestan secara baik dan benar. Oke, ini yang perlu kita sadari dulu ya, supaya kita tidak salah memahami apa yang saya kerjakan di dalam video-video saya tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembahasan saya. Kali ini saya akan membuat pembahasan tentang tradisi suci yang diklaim oleh Gereja Katolik Roma, bahwa itu adalah menjadi dasar iman mereka, menjadi salah satu pilar fondasi kepercayaan mereka, dan mereka mendasari itu pada teks-teks Alkitab dan mengatakan bahwa itu merupakan tradisi yang berkesinambungan dalam Gereja Katolik Roma yang mereka pelihara dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Beberapa poin sudah saya bahas di video yang lalu, tapi kali ini saya akan mencoba untuk menjawab sebuah teks yang menjadi ayat andalan pihak Gereja Katolik Roma, yang saya sebut sebagai teks sakti dari teman-teman di GKR, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini akan saya jawab, apakah benar 2 Tesalonika 2 ayat 12 itu mendukung posisi Gereja Katolik Roma terhadap tradisi suci yang mereka imani itu atau tidak. Mari kita melihat yang pertama, klaim daripada Gereja Katolik Roma. Saudara bisa melihat dalam screen, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 80, 81, 82, dan 97. Gereja Katolik Roma tidak hanya mengimani kitab suci, tetapi juga tradisi suci, yang adalah sabda Kristus menurut mereka, yang dipercayakan kepada para rasul dari Yesus, kemudian kepada para rasul, dan diteruskan kepada para pengganti rasul, yaitu paus dan para uskup, dan yang terus dilestarikan di dalam Gereja Katolik Roma. Nah, dari pengakuan iman seperti ini, mereka kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Alkitab dan tradisi itu tidak mungkin bertentangan. Karena apa? Karena keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Maka, pada dasarnya, tradisi suci itu sama saja dengan kitab suci. Persamaan yang saya masukkan itu adalah sama-sama berasal dari sumber ilahi yang sama, yaitu dari Tuhan. Dan karena itu, Gereja Katolik Roma menempatkan tradisi suci itu setara dengan kitab suci dalam hal otoritas. Tradisi suci walaupun dibedakan dengan kitab suci, tapi keduanya tidak mungkin bisa salah. Karena apa? Tadi itu. Karena itu adalah sabdanya Allah. Katekismus Gereja Katolik menyebutkan demikian ya. Akan tetapi, sudah saya buktikan ketika menyoroti dua contoh tradisi suci dalam Gereja Katolik Roma, yaitu Maria Immaculata dan Purgatorium, keduanya secara jelas itu ditolak di dalam kitab suci. Nah, terkait dengan tradisi suci, ada beberapa teks Alkitab yang diajukan oleh Gereja Katolik Roma untuk membenarkan
salah satu fondasi iman mereka tersebut. Misalnya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, 1 Korintus 15 ayat 3, Yohanes 21 ayat 25, dan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Untuk ketiga ayat pertama, yaitu Kisah pasal 2, 1 Korintus 15, dan Yohanes 21, saya kira itu sama sekali tidak punya kekuatan apapun. Kalau sudah belajari, baca konteks yang benar-benar, itu teks yang salah, yang tidak mendukung posisi Katolik Roma. Sebagai contoh, misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini menyatakan jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran. Tapi, kalau sudah melihat isi pengajarannya itu apa sebetulnya? Apa isi pengajarannya? Teks tidak menjelaskan secara detail, tidak memberikan kontennya itu seperti apa, tidak ada. Lalu bagaimana ceritanya Gereja Katolik Roma kemudian mengusulkan yang dimaksudkan oleh Paulus di sana itu adalah mengacu kepada tradisi suci miliknya mereka. Itu bagaimana ceritanya itu? Nah, kalau memang itu tradisi suci yang mana? Maria Immaculata, Bunda Maria itu diangkat ke surga. Itu kan baru ditetapkan sebagai dogma di abad yang ke-20 dan abad yang ke-19 oleh Paus Pius. Tidak ada dalam Alkitab itu. Jadi Gereja Katolik Roma hanya asal comot ayat saja, karena secara jelas teks-teks itu tidak sedang membicarakan tentang tradisi sucinya mereka. Tetapi dari semua ayat yang mereka ajukan itu, ada satu ayat yang menurut mereka paling sakti dan yang paling banyak dikutip oleh mereka, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15, termasuk juga diajukan oleh Patris Allegro. Nah, ini akan saya bahas ya. Oke, kita mulai dulu teksnya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. TB2 berkata begini, sebab itu, saudara berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Kalau di dalam TB1 dikatakan, baik secara lisan maupun tertulis ya, sama aja itu. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, kata ajaran-ajaran itu berasal dari kata Yunani paradoseis. Ini adalah bentuk plural, bentuk jamak, yang berarti traditions atau tradisi-tradisi. Seperti yang diungkapkan oleh NAB ya, New American Bible, ini adalah Alkitabnya Katolik, menerjemahkan sebagai tradition. Kemudian juga ada di NASB, juga menerjemahkan sebagai tradition. Akar kata dari paradosis itu muncul sebanyak 13 kali dalam Perjanjian Baru. Dan dari seluruh kemunculannya di dalam Perjanjian Baru, kita melihat tidak ada yang mendukung tradisi suci versi Katolik Roma. Tidak ada sama sekali. Dan menariknya, di dalam 6 ayat, yaitu Matius 15 ayat 3 dan 6, Markus 7 ayat 5, 8, 9, 13, itu justru menekankan keutamaan kitab suci kalau dibandingkan dengan tradisi. Dan ini harus diperhatikan oleh Gereja Katolik Roma. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Matius 15 ayat 3 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Adat istiadat dari akar kata yang sama, yaitu paradosis. Di sini, Yesus sendiri sedang mempertentangkan antara perintah Allah dengan adat istiadat. Maksudnya, adat istiadat itu tidak cocok dengan perintah Allah. Tetapi orang-orang Farisi malah melanggar perintah Allah dan lebih mengutamakan adat istiadat mereka. Lalu, Matius 15 ayat 6 ya. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah akan menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Jadi, adat istiadat lebih diutamakan ketimbang firman Allah. Firman Allah menjadi tidak berlaku lagi. Markus 7 ayat 5. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Konteks menunjukkan ya, Yesus meninggikan perintah Allah itu ketimbang tradisi. Kalau sudah lihat di ayat setelahnya, ayat 8 yang berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat ketimbang firman Tuhan. Lalu di Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Mereka mengesampingkan perintah Allah, firman Tuhan, dan melakukan adat istiadat. Markus 7 ayat 13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, kata-kata adat istiadat atau adat istiadatmu
itu mempunyai akar kata yang sama dengan yang ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dan di ke-6 ayat tersebut, Yesus menanggapi orang-orang Farisi dengan menghardik mereka karena tradisi yang mereka ikuti, dan dengan demikian orang Farisi telah melanggar, telah menyingkirkan, telah meniadakan firman Tuhan. Artinya apa? Ini sangat penting ya, karena di semua teks itu Yesus memberitahu kita bahwa tradisi itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Tradisi tidak boleh melawan firman Tuhan. Patris Allegro dan Gereja Katolik Roma harus dengarkan ini ya. Ini adalah peringatan keras dari Yesus untuk teman-teman di Gereja Katolik Roma. Semua hal yang tidak bersesuaian dengan Alkitab itu harus ditolak. Dan karena itu, kitab suci harus menempati posisi di atas tradisi. Tradisi harus tunduk kepada Alkitab. Itulah yang dilakukan oleh Protestan ketika menolak tradisi lisan tertentu versi Katolik Roma yang tidak cocok dengan kitab suci. Ya, mengapa saya mengatakan tradisi lisan tertentu? Karena tidak semua tradisi lisan yang dipercaya oleh Gereja Katolik Roma itu ditolak oleh Protestan. Ini saudara mesti perhatikan ya. Karena menurut Gereja Katolik Roma, ada tradisi suci atau tradisi lisan yang mereka sebut sebagai Allah Tritunggal. Itu salah satunya, katanya mereka ya. Dan kita jelas orang Protestan tidak menolak itu, karena itu memang ada di dalam Alkitab, dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi hanya tradisi-tradisi tertentu yang ditolak oleh Gereja Protestan, misalnya tentang ketidakberdosaan Maria, lalu kemudian api penyucian, bahwa tubuh Maria itu langsung diangkat ke surga dan sebagainya. Itu yang ditolak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita melihat apa arti kata Yunani paradoseis yang diterjemahkan oleh TB sebagai ajaran-ajaran atau di dalam versi Alkitab Katolik dan NASB sebagai tradition ya, tradisi-tradisi. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Apa maknanya? Apakah mendukung posisi Katolik Roma yang memahami tradisi sebagai ajaran lisan yang berbeda dengan kitab suci dan tidak tertulis dalam Alkitab yang kemudian dipelihara dalam Gereja Katolik Roma? Nah, disinilah pentingnya prinsip hermeneutik yang benar, yang perlu dipahami dengan baik dan benar, yang mungkin tidak dimengerti atau diabaikan oleh Bapak Patris Allegro dan kawan-kawan di Katolik Roma ya. Mungkin karena mereka sudah terindoktrinasi kepada magisterium daripada Paus, atau bagaimana saya kurang paham juga. Sehingga mereka menutup mata terhadap makna orisinil di dalam kitab suci tersebut. Nah, jikalau Matius 15 ayat 3, 6, Markus 7 ayat 5, 8, 9, 13, Yesus sedang mengkontraskan kitab suci dengan tradisi-tradisi yang tidak tercantum dalam Alkitab karena saling bertentangan, maka kata tradisi-tradisi atau di dalam TB2 diterjemahkan ajaran-ajaran, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, itu memiliki arti yang berbeda. Untuk mengetahui maknanya, kita harus memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Karena dalam TB2, ayat-ayat tersebut dimulai dengan kata-kata sebab itu. Sudah baca ya? Kata-kata sebab itu menunjukkan adanya korelasi. Korelasi atau keterkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini sama dengan King James Version yang memulai dengan kata karena itu. Ini berarti bahwa kita harus melihat konteks sebelumnya. Itu yang harus kita mengerti. Sehingga kita bisa melihat apa yang dimasukkan Rasul Paulus secara benar. Saya mendapatkan dua tafsiran terhadap teks tersebut ya. Yang pertama, kita mungkin melihat konteks yang agak jauh. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Kalau kita baca mulai ayat pertama dalam 2 Tesalonika pasal 2 sampai yang ke-12, di sana Paulus sedang bicara tentang kedatangan Yesus kali kedua dan hal-hal apa yang akan terjadi pada saat kedatangannya. Mari kita melihat misalnya 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 3 ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, kata-kata hari Tuhan dan hari itu sama dengan kedatangan Yesus kali kedua, yaitu sama ya. Jadi jelas Paulus sedang mengajarkan tentang kedatangan Kristus kembali.
Ini yang bisa kita pahami dari ketiga teks pertama di pasal yang kedua di dalam Tesalonika. Kemudian mulai ayat yang ketiga sampai 12, Paulus memberikan nasihat dan merinci apa saja yang terjadi ketika Yesus datang kali kedua. Misalnya Paulus memperingatkan jemaat Tesalonika supaya tidak disesatkan. Dia juga menubuatkan akan ada lawan yang meninggikan diri, yang disembah nanti, yang kehadirannya disertai dengan mujizat, tanda-tanda ajaib, dan sebagainya. Nah, di ayat yang ke-15, ayat yang sedang kita soroti, Paulus menasehati jemaat Tesalonika untuk berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran atau tradisi-tradisi yang telah diajarkan kepada mereka. Mengapa LAI menerjemahkan kata paradoseis dengan ajaran-ajaran atau seperti diterjemahkan NIV sebagai teachings? Itu adalah memang bentuk pengajaran. Tapi masalahnya apa yang diajarkan Paulus? Ini yang menjadi persoalan. Dan konteks memberitahu kita bahwa jemaat di Tesalonika sedang dinasehati oleh Paulus supaya bisa berdiri teguh kokoh di dalam pengajaran tentang apa? Tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini yang pertama. Tapi ada penafsiran yang kedua, kalau kita membaca ayat tersebut dari konteks yang lebih dekat lagi, misalnya 1 atau 2 ayat sebelumnya, kita dapat mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran di ayat yang ke-15 itu sedang bicara tentang Injil Yesus Kristus. Saya perhatikan satu ayat sebelumnya, ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka ketika ayat 15 di dalam TB2 berkata, sebab itu saudara-saudara berilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat, itu berarti sedang merujuk pada berita Injil, good news, yang disampaikan para rasul, baik secara lisan lewat khotbah-khotbah mereka, maupun secara tertulis ya, lewat surat-surat kiriman ya. Itu sebab Wycliffe mengomentari ayat 15 sebagai rangkaian peristiwa dalam Injil dan penafsirannya. Bandingkan 1 Korintus 11 ayat 2, 23, dan 1 Korintus 15 ayat 3. Itu ada di halaman 853 daripada buku tafsiran The Wycliffe Bible Commentary. Nah, sudah perhatikan ya, ayat yang dirujuk oleh Wycliffe dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Itu ayat 4 ya. Kalau sudah perhatikan ayat ini, tentu saja yang dimasukkan dengan teks ini itu adalah kabar baik, Injil Kristus. Ya kan, jelas sekali bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saudara perhatikan ya, Paulus berkali-kali menyebutkan kata Yunani, kata tas grapas, atau sesuai dengan kitab suci. Jadi, ajaran-ajaran yang dimaksudkan Paulus dalam 2 Tesalonika 2:15 adalah Injil Yesus Kristus yang dahulu sudah diterima oleh Paulus, kemudian Paulus meneruskan itu kepada jemaat Korintus dan jemaat Tesalonika dan seterusnya, dan bahwa pengajaran itu ada di dalam kitab suci. Jadi itu sama sekali tidak berada di luar Alkitab, seperti yang dimaksudkan oleh Gereja Katolik Roma. Inilah yang dimaksud dengan tradisi-tradisi. Baik, dari pembacaan yang menyeluruh, sekali lagi kita dapat menyimpulkan bahwa yang dibicarakan dalam 2 Tesalonika 2:15 itu adalah ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua, atau bisa juga tentang the gospel, Injil Yesus Kristus, atau mungkin lebih baik kita menggabungkan keduanya, bahwa Paulus sedang menghendaki agar jemaat Tesalonika tetap teguh berdiri pada Injil Yesus Kristus menjelang kedatangannya kali kedua. Nah, itu penafsiran yang tepat. Itulah yang dimasukkan dengan teks tersebut. Kalaupun kata Yunani paradoseis mau diterjemahkan sebagai tradisi-tradisi, seperti yang diusulkan Gereja Katolik Roma, bagi saya itu tidak masalah. No problem. Tetapi tradisi yang dimaksudkan itu bukan ajaran atau dogma yang berasal dari luar Alkitab. Sama sekali tidak. Tetapi bahwa tradisi itu ada di dalam kitab suci. Itu nggak jauh-jauh di tempat lain. Nggak ada di tempat lain. Tidak. Itu ada di dalam Alkitab. Memang awalnya ajaran itu ada di dalam bentuk lisan. Itu lewat khotbah-khotbah para rasul, penyampaian-penyampaian lisan dan sebagainya. Tapi kemudian tradisi lisan itu dituliskan di dalam Perjanjian Baru.
Dengan demikian, klaim Gereja Katolik Roma yang memahami tradisi sebagai sebuah kontinuitas yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain selama ribuan tahun, 2000 tahun, seperti yang dikatakan Allegro, di mana itu merupakan tradisi lisan yang ekstra kanonikal dan tidak tertulis dalam Alkitab, dan yang terus dipelihara dalam Gereja Katolik, itu adalah klaim kosong melompong. Pandangan Gereja Katolik Roma yang mengangkat isu tradisi keluar dari konteksnya dan menerapkannya itu pada tradisi sucinya mereka sendiri, tradisi sucinya Gereja Katolik Roma, itu merupakan pelanggaran yang jelas, yang tegas terhadap apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Oke, ini respon singkat saya, semoga bisa memberikan masukan dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik.